Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Zahri Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan adaptif anak berkebutuhan khusus. 1. Tunanetra. Tunanetra adalah istilah yang merujuk pada individu yang mengalami hambatan atau kehilangan fungsi penglihatan baik secara total maupun parsial, sehingga memengaruhi kemampuan mereka untuk melihat dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab tunanetra. 1. Prenatal. Sebelum kelahiran. Tahap prenatal yaitu sebelum anak lahir pada saat masa anak di dalam kandungan yang diketahui sudah mengalami ketunaan. 2. Neonatal. Saat kelahiran. Periode neonatal yaitu periode di mana anak dilahirkan. Beberapa faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya, lahir dengan bantuan alat, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda atau kesehatan bayi. 3. Postnatal, setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan. Cara mengajar tunanetra. Gunakan indera yang tersisa. Anak tunanetra menggunakan indera pendengaran, peraba, dan mencium untuk belajar. Berikan informasi yang jelas dan ringkas. Anak tunanetra mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memproses informasi. 3. Gunakan alat peraga yang sesuai. Alat peraga yang dirancang khusus untuk anak tunanetra dapat membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. 4. Berikan kesempatan untuk belajar mandiri. Anak tunanetra perlu belajar bagaimana menjadi mandiri. Cabang olahraga tunanetra. Olahraga yang cocok untuk tunanetra adalah olahraga yang meningkatkan kekuatan daya tahan otot dan daya tahan jantung, seperti jalan di tempat atau lari menempuh jarak tertentu melalui berbagai penyusuaian alat bantu. 2. Tunarungu. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian maupun keseluruhan. Penyebab tunarungu. 1. Keturunan. 2. Komplikasi selama kehamilan dan kelahiran. 3. Radang selaput otak. 4. Otitis media atau radang pada bagian telinga tengah. Faktor dalam diri anak. Disebabkan oleh faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Faktor luar dari anak. Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran, misal anak terserang herpes simplex. Cara mengajar tunarungu. 1. Program yang dapat diterapkan sebelum pembelajaran dimulai. 2. Ide proaktif untuk membantu siswa tunarungu merasa nyaman secara sosial dengan teman-teman sekelasnya. 3. Rencana untuk hari pertama kelas. 4. Mengevaluasi akustik ruangan atau potensi suara yang dihasilkan dalam ruangan, mengingat mungkin ada siswa yang terganggu. 5. Membuat pengingat visual. Cabang olahraga tunarungu. Olahraga yang cocok untuk tunarungu adalah yang mengingatkan kekuatan daya tahan otot dan daya tahan jantung, seperti berlari, renang, dan voli. Olahraga ini dimodifikasi dengan menggunakan lampu warna-warni sebagai petunjuk atau pemberi aba-aba. 3. Tunawicara. Tunawicara adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau tindakan yang mampu dalam menggunakan atau mengalami bahasa lisan secara normal. Penyebab tunawicara. 1. Kelainan anatomi dan fisik pada organ-organ bicara seperti lidah, bibir, dan langit-langit mulut dapat menjadi penyebab tunawicara. 2. Gangguan pendengaran juga dapat menjadi penyebab tunawicara. 3. Beberapa gangguan perkembangan dan neurologis seperti autisme atau sindrom Down juga dapat menjadi penyebab tunawicara. 4.
trauma fisik atau psikologis yang parah juga dapat menjadi penyebab tunawicara. Cara mengajar tunawicara. Metode komunikasi augmentatif dan alternatif atau AAC mencakup berbagai teknik dan alat untuk membantu anak tunawicara berkomunikasi. Teknik ini bisa berupa gambar, papan komunikasi, perangkat lunak komputer, atau aplikasi ponsel. 2. Pemodelan dan imitasi. Metode ini melibatkan guru atau terapis memodelkan kata-kata atau frasa yang ingin diajarkan kepada anak-anak. Kemudian ditantang untuk meniru kata-kata atau frasa tersebut. 3. Pendekatan terpadu. Kombinasi dari berbagai metode pembelajaran di atas dapat sering menghasilkan hasil yang paling efektif. Cabang olahraga tunawicara. Anak tunawicara dapat berolahraga apa saja yang penting gerakannya dapat dilihat seperti olahraga bulu tangkis, tenis meja, dan lainnya. 4. Tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi kecacatan yang ditandai dengan keterbatasan intelektual yang signifikan dan menetap sejak lahir atau sejak masa perkembangan anak. Penyebab tunagrahita: 1. Faktor genetik. Infeksi yang dialami ibu selama masa kehamilan pada bayi yang dikandungnya. 3. Trauma kepala yang parah pada masa kecil atau dewasa awal dapat merusak struktur otak dan menyebabkan gangguan dalam fungsi kognitif. 4. Kekurangan gizi pada masa awal kehidupan, terutama pada masa perkembangan otak yang kritis dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan otak secara optimal. Cara mengajar tunagrahita. 1. Perkenalan ide-ide baru yang pendekatan fisik secara langsung. 2. Lakukan kunjungan lapangan untuk memberi siswa pengalaman yang berarti. 3. Membuat lagu yang sederhana yang menarik untuk diikuti dengan konsep secara menyenangkan untuk melibatkan siswa dan membantu mereka mengingat informasi. 4. Umpan balik positif akan mendorong siswa untuk terus berusaha. Cabang olahraga tunagrahita. Olahraga pada anak tunagrahita adalah olahraga yang sifatnya non-kompetitif dan lebih banyak ditentukan pada permainan yang menimbulkan kesenangan, contohnya seperti renang. 5. Tunadaksa. Tunadaksa adalah salah satu kategori penyandang disabilitas fisik atau cacat tubuh yang mengalami hambatan dalam fungsi gerak dan aktivitas sehari-hari. Penyebab tunadaksa. Faktor genetik. Beberapa kondisi tunadaksa memiliki genetik yang sangat kuat. 2. Kondisi prenatal. Beberapa kasus tunadaksa dapat disebabkan oleh komplikasi pada saat kelahiran atau kondisi yang terjadi setelah kelahiran. 3. Kecelakaan dan trauma. Kecelakaan atau cedera serius dapat menyebabkan kecacatan fisik. 4. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini faktor lingkungan tempat tinggal dan perkembangan individu yang dapat mempengaruhi resiko tunadaksa. Cara mengajar tunadaksa. Guru perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar dapat memahami kebutuhan dan perasaan anak tunadaksa. 2. Lingkungan belajar yang kondusif bagi anak tunadaksa adalah lingkungan yang nyaman, aman, dan mudah diakses. 3. Setiap anak tunadaksa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. 4. Anak tunadaksa mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar dibandingkan dengan anak normal lainnya. 5. Anak tunadaksa mungkin mudah merasa frustasi dengan keterbatasan yang mereka miliki. Cabang olahraga tunadaksa. Saat ini sudah ada perlombaan untuk anak yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu Paralimpik dan Asian Para Games. Banyak juga cabang olahraga yang dapat diikuti seperti atletik, renang, dan lainnya. 6. Tunalaras. Tunalaras adalah kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk mengontrol perilaku, emosi, atau tindakan mereka secara tepat dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Penyebab tunalaras. 1. Faktor genetik. Studi tentang genetik telah
menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara faktor genetik dan resiko mengalami tunalaras. 2. Lingkungan keluarga juga dapat memainkan peran penting dalam perkembangan kontrol impulsif seseorang. 3. Pengaruh teman sebaya dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan kontrol impulsif seseorang. 4. Gangguan kesehatan mental. Beberapa gangguan kesehatan mental seperti gangguan bipolar, gangguan kepribadian borderline, dan gangguan perilaku disosiatif juga dapat mengalami kontrol impulsif. Cara mengajar tunalaras. 1. Keterbatasan fisik. Anak dengan keterbatasan fisik mungkin menghadapi kesulitan dalam akses materi pembelajaran atau berpartisipasi dalam kegiatan fisik. 2. Keterbatasan kognitif. Mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih individual dan lebih banyak dukungan. 3. Keterbatasan sensorik seperti gangguan pendengaran atau penglihatan memerlukan strategi pengajaran yang memperhitungkan kebutuhan mereka. 4. Keterbatasan emosional. Mungkin menghadapi kesulitan dalam mengukur emosi mereka dan memerlukan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Cabang olahraga tunalaras. Melakukan olahraga yang dapat mempengaruhi keterampilan gerak dasar dan pembentukan sikap. Selain itu, olahraga untuk tunalaras juga harus menyenangkan sehingga membuat emosi menjadi lebih tenang dan stabil, seperti bermain lempar tangkap bola, senam, dan berlari. 7. Autis atau autisme. Autisme atau dikenal sebagai gangguan spektrum autisme atau autis spectrum disorder atau ASD adalah kondisi perkembangan yang kompleks yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dengan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Penyebab autis atau autisme. 1. Riwayat keluarga. 2. Konsumsi makanan dan minuman. 3. Pola asuh orang tua yang buruk. 4. Bayi prematur. 5. Penggunaan vaksin seperti vaksin MMR. 6. Infeksi yang dapat menular. Cara mengajar autisme. Analisis perilaku terapan adalah metode terapi yang menggunakan penguatan positif untuk membantu anak autis belajar keterampilan baru dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. 2. Terapi wicara dapat membantu anak autis mengembangkan keterampilan komunikasi mereka termasuk berbicara, memahami bahasa, dan menggunakan bahasa tubuh. 3. Terapi akupasi dapat membantu anak autis mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar mereka. 4. Terapi fisik dapat membantu anak autis meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi mereka. Cabang olahraga autisme. Anak autis pasif biasanya memiliki energi yang cenderung aktif dan dapat dikatakan hyperaktif. Mereka senang bergerak, ingin menjadi pusat perhatian, bahkan sulit diajak diam. Sehingga olahraga yang cocok untuk anak autis adalah sepak bola, basket, dan jogging. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.